Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sejak tanggal 7 Januari 2025, masyarakat dunia digemparkan dengan adanya bencana yang dahsyat, yaitu di Los Angeles, Amerika Serikat. Berupa angin membawa api dengan kecepatan yang tinggi, menghanguskan kota itu meliputi 36.000 km lebih. Yang hangus adalah hutan dan perumahan mewah para artis Hollywood. Ya, diperkirakan kerugiannya mencapai 24.000 triliun. Terhadap bencana itu, manusia di muka bumi ini beragam pendapat. Dibagi secara global jadi dua, yaitu orang-orang yang awam, orang-orang yang kurang beragama, berpendapat bahwa itu hanya peristiwa alam biasa. Adapun orang-orang yang mengerti kitabullah, mengerti Al-Quran, bahkan mengerti Al-Quran menjelaskan tentang perilaku manusia dan bagaimana akibatnya, bagaimana kehancuran umat-umat dahulu dan sebab-sebabnya, maka dia melihat dari kacamata Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan kenikmatan yang kamu rasakan, keberhasilan datangnya dari Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kalau orang itu sukses, itu karena pertolongan Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja musibah yang menimpamu, bencana yang menimpamu, disebabkan karena kesalahan dirimu sendiri. Kalau yang menimpa saat ini adalah Amerika Serikat, tentu kesalahan Amerika Serikat sendiri. Karena wa marabbuka bidzolamil abid. Tuhanmu tidak pernah menganiaya hambanya. Sahabatku yang berbahagia, kalau kita cermati ayat-ayatnya, semua umat suatu bangsa, semua manusia yang durhaka, yang zalim, pasti diadab. Ada yang langsung, ada yang ditunda, di dunia ataupun di akhirat. Nah, mengapa sekarang Amerika diadab dengan bencana yang dahsyat? Ternyata dibuka literaturnya, Amerika Serikat itu merupakan negara adidaya yang banyak berbuat kedoliman. Pernah menginvasi itu Libya, Afghanistan, Vietnam, Korea, Dominika, Lebanon, Irak, dan Palestina dengan tangan kanan Israel. Berapa ratus ribu, berapa juta manusia yang mati karena kedoliman Amerika Serikat ini. Ditambah dengan tanggal 6 Januari 2025 ini, Donald Trump, calon presiden, mengatakan Gaza akan saya buat seperti neraka. Satu hari kemudian Allah mengirimkan bencana itu. Sahabatku kaum muslimin rahimahullah, lebih jelas dalam surat Surah, surat ke-42 ayat 30, Allah menjelaskan, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, menimpa suatu bangsa, menimpa Amerika, adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, lesanmu sendiri. Dan Allah memaafkan dari kesalahan-kesalahan mereka. Fangdur kaifa kanu aqibudz zalimin. Perhatikanlah. Ya, bagaimana akibat orang-orang yang zalim itu. Mengapa di Los Angeles rumahnya terbakar? Yang selamat hanya Masjid Al-Ikhlas.
Mengapa masjid tidak ikut dibakar? Kenapa? Api itu merupakan tentara Allah. Tentara Allah tidak mungkin membakar masjid. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, lebih lanjut, bagaimana keadaan Palestina? Sejak tanggal 8 Oktober 2023 hingga kini sudah 444 hari perang melawan Israel. Yang mana Israel telah menghanguskan 800 masjid di Palestina. Karena kekejamannya, pasukan Israel telah melakukan genosida, korban rakyat biasa mencapai 45.000 umat Islam. Sejak tahun 1947, Israel mencaplok, merampas tanah milik umat Islam di Palestina yang dulu tahun 1947 wilayah umat Islam di Palestina itu meliputi 26.800 km. Setelah direbut oleh Israel secara bertahap, sekarang tinggal 40 km. Dan itu pun masih mau direbut, penduduknya akan dihanguskan. Kedoliman yang sangat amat dahsyat, di mana umat Islam karena bercerai-berai tidak mampu melindungi saudaranya di Palestina. Maka Allah turun tangan, mengirimkan pasukan, mengirimkan tentara. Dan yang semacam itu telah terjadi sejak zaman dahulu kala, sejak dunia ini ada. Maka tentara Allah itu bisa berupa bermacam-macam. Satu, tentara Allah itu adalah para malaikat. Ketika perang Badar, umat Islam jumlahnya 300 melawan 1.000 pasukan yang terlatih. Allah mengirimkan 3.000 malaikat untuk menghancurkan kafir Quraisy. Sehingga perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, walaupun saat itu ya pasukannya hanya sedikit, ya kemudian senjatanya hanya sederhana. Kemudian pasukan Allah, tentara Allah selain malaikat juga bisa berupa nyamuk. Bagaimana Allah mengirimkan seekor nyamuk membunuh Namrud. Pasukan Allah juga bisa merupakan manusia ketika Allah akan menghukum Jalut. Allah mengirimkan Tolut dan Daud. Tentara Allah juga bisa berupa suara yang bergemuruh yang menghancurkan, memusnahkan umat Nabi Lut. Ada pada surat Al-Hijr ayat 73. Yang nyamuk tadi pada surat Al-Baqarah ayat 26 dan ayat yang lain. Tolut surat Al-Baqarah 251. Perang Badar surat Ali Imran 124. Ya, itu. Kemudian juga pasukan Allah, tentara Allah juga bisa berupa air yang menenggelamkan ya kaum Nabi Nuh. Ya, Allah mengirimkan tsunami. Tsunami pada waktu itu merupakan tentara Allah untuk menenggelamkan umat-umat yang durhaka, tidak taat pada nabinya. Yang berikutnya, tentara Allah berupa angin, bencana, angin yang pernah menyapu bersih kaum Ad dan kaum Nabi Hud. Surat Al-Haqqah ayat 6 dan 7. Tentara Allah juga bisa berupa tanah, batu, dan suara. Ada pada surat Al-Hijr ayat 73 sampai 74. Yaitu menghukum kaum Nabi Lut dan Sodom, penduduk kota Sodom, merupakan perbuatan asusila, ya, LGBT. Allah mengirimkan pasukan atau tentara berupa suara, tanah, dan batu. Jadi batu, ada hujan batu. Allah juga mengirimkan pasukan berupa petir yang menyambar, menghantam kaum Samud dan kaum Nabi Soleh.
Ada pada surat Hud ayat 67 sampai 68. Sahabatku, temanku yang berbahagia, Allah juga mengirimkan pasukan berupa burung ababil. Ya, dalam surat Al-Fil ayat 3 sampai 4. Bagaimana ketika burung ababil itu menghancurkan pasukan gajah milik Abraha, sehingga seluruhnya mati diserang oleh burung ababil. Adalah pasukan Allah. Sebagaimana api angin yang membawa api di Los Angeles. Berikutnya Allah juga mengirimkan pasukan berupa laut, yaitu yang menenggelamkan Firaun dan pasukannya di Laut Merah. Hal itu Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 50. Allah juga mengirimkan pasukan berupa hawa panas untuk menghukum penduduk Madian, yaitu penduduknya umatnya Nabi Musa. Hal itu Allah terangkan dalam surat Al-Hajj ayat 44. Allah juga mengirimkan pasukan berupa hujan batu yang menghukum umat Nabi Lut. Ada dalam surat An-Naml ayat 58, surat Al-A'raf ayat 84. Allah juga mengirimkan tadi berupa angin yang membawa api. Angin yang membawa api ada dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Allah menjelaskan fa'asubbaha i'saru fihi nar fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun. Ini surat Al-Baqarah ayat 266 terkait dengan angin yang membawa api sebagaimana yang didatangkan di Los Angeles, Amerika Serikat. Surat Al-Baqarah ayat 266. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan dari mana datangnya angin yang membawa api itu. Seorang pilot melaporkan dari hasil observasinya, ternyata api itu datangnya, angin dan api itu dari langit. Ungkapan dari seorang pilot di Amerika Serikat. Bagaimana kita memperhatikan, memikirkan bagaimana kenapa ada Masjid Al-Ikhlas tidak terbakar sedangkan seluruh rumah di Los Angeles terbakar. Sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat ini hendaklah kita semakin dekat kepada Allah, hendaklah kita berlindung pada Allah dari azab yang mengerikan. Maka jika kita pernah berbuat dosa, zalim, istighfar, jangan sampai mengulang kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keselamatan kita. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.